Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Al-Khairi. Saya dari kelas 86. Hari ini saya ingin membahas tentang computational thinking untuk materi yang pertama itu A. Berpikir komputasional atau computational thinking. Computational thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Computational thinking pertama kali digunakan oleh Seymour Aubrey Pepper, seorang pengajar atau peneliti atau ilmuwan di MIT pada tahun 1980. Oke, kita lanjutkan materinya, yaitu 1. Pemikiran komputasional. Sebelum mengaplikasikan berpikir secara komputasional, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan menemukan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya seperti cara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikan secara efektif. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, formulasi masalah atau abstraksi. Yang kedua, mengekspresikan solusi atau otomatisasi. Yang keempat, mengeksekusi solusi dan mengevaluasi atau analisis. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu teknik computational thinking atau yang disingkat dengan CT. Computational thinking atau yang disingkat dengan CT adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Namun, CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu karakteristik computational thinking. Karakteristik computational thinking ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisis data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementer solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Dan yang terakhir atau yang keenam, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Oke, kita lanjut. Yang keempat, metode computational thinking. Metode computational thinking dibagi menjadi 4. Yang pertama, dekomposisi atau decomposition. Yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition. Yang ketiga, abstraksi atau abstraction. Yang keempat, algoritma atau algorithm. Oke, kita lanjut yang kelima, keuntungan computational thinking. Yang pertama, percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. Yang kedua, toleransi terhadap ambiguitas. Yang ketiga, mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. Yang keempat, mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu B. Pementasan permasalahan dan solusi dengan komputasi. Beberapa langkah mendasar yang dapat menjadi panduan untuk menyelesaikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi masalah. Yang kedua, mengolah masalah. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, meneliti hasilnya. Oke, yang keenam adalah contoh computational thinking. Di sini ada beberapa contoh dari computational thinking. Yang pertama, memasak nasi. Yang kedua,
membuat nasi goreng. Yang ketiga, membersihkan rumah. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu C. Hubungan antara algoritma dengan pemikiran komputasi. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Computational thinking atau yang disingkat dengan CT atau berpikir komputasi adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. Lantas, apakah ada keterkaitan antara algoritma dengan computational thinking? Di dalam pengambilan keputusan, algoritma dengan computational thinking saling berkaitan, seperti yang telah dijelaskan pada pengertian berpikir komputasi. Seseorang diminta dapat menyusun solusi komputer yang baik yang tersusun dalam bentuk algoritma, yang berarti menyusun solusi komputasi dengan menggunakan langkah-langkah yang logis dan disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan. Dalam membuat langkah-langkah tersebut dapat menggunakan metode-metode yang ada pada computational thinking. Beberapa metode ini diantaranya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, materi yang keempat yaitu D. Mengajarkan kemampuan computational thinking kepada siswa. Lantas, bagaimana mengajarkan kemampuan computational thinking pada setiap individu, terutama pada peserta didik? Kemampuan computational thinking dapat diajarkan jika setiap pendidikan formal maupun informal menerapkan konsep computational thinking itu sendiri. Cara belajar terbaik adalah dengan cara mengajari. Berikut cara mengajarkan computational thinking. Yang pertama, sering membaca tentang hal yang berbau computational thinking. Yang kedua, melihat lalu dipikirkan secara kritis. Yang ketiga, belajar dari pengalaman dan kesalahan. Yang keempat, belajar langsung dengan orang-orang profesional. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu E. Teori komputasi dan komputasi modern. Yang pertama, teori komputasi. Teori komputasi merupakan subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Yang kedua, komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Memori di sini bisa juga dari memori komputer. Dalam kerjanya, komputasi modern menghitung dan mencari solusi dari masalah yang ada. Perhitungan yang dilakukan itu sebagai berikut. Yang pertama, sejarah komputasi modern. Yang kedua, cara kerja komputasi modern. Yang ketiga, karakteristik komputasi modern. Yang keempat, dampak komputasi modern. Dan yang kelima, jenis-jenis komputasi modern. Sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.